Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membawakan materi tentang gaya postulat, gaya tahanan, serta gaya sentrifugal dan sentripetal. Baik, di sini saya akan menjelaskan gaya postulat dan gaya tahanan. Yang pertama, gaya postulat. Gaya postulat ialah gaya yang menyebabkan gerakan positif atau gerakan laju. Seperti contoh yang saya berikan pada olahraga woodball, ketika bola dipukul, itu mendapatkan gaya postulat, sehingga bola bergerak maju ke depan. Saat kita memukul bola, kita memberikan gaya postulat yang membuat bola tersebut menjadi menggelinding di atas rumput. Yang kedua yaitu gaya tahanan. Ialah gaya yang menyebabkan gerakan negatif atau hambatan gerak. Contohnya, pada saat bola menggelinding di atas rumput atau terkena gawang, bola akan otomatis berhenti. Bola yang menerima gaya tahanan dari rumput dan karena menghantam gate atau gawang, sehingga bola menjadi berhenti. Baik, di sini saya akan membahas materi yang ketiga, yaitu gaya sentripetal. Gaya sentripetal adalah gaya yang membuat benda untuk bergerak melingkar. Gaya ini bukan merupakan gaya fisis atau gaya dalam arti sebenarnya, melainkan hanya suatu penamaan atau penggolongan jenis gaya yang berfungsi membuat benda bergerak melingkar. Bermacam-macam gaya fisis dapat digunakan sebagai gaya sentripetal, antara lain gaya gravitasi, elektrostatik, tegangan tali, gesekan, dan lainnya. Istilah sentripetal berasal dari kata bahasa Latin yaitu centrum, pusat, dan peter itu menuju arah, yang berarti menuju arah pusat lingkaran. Isaac Newton mendeskripsikan bahwa gaya sentripetal sebagai suatu gaya di mana benda ditarik atau didorong dengan cara apapun, cenderung menuju suatu titik sebagai pusat. Dalam mekanika Newton, gravitasi memberikan gaya sentripetal yang menyebabkan orbit astronomis. Salah satu contoh umum yang melibatkan gaya sentripetal adalah kasus di mana benda bergerak dengan kecepatan seragam di sepanjang jalur melingkar. Gaya sentripetal diarahkan pada sudut siku-siku terhadap gerakan dan juga sepanjang jari-jari menuju pusat jalur melingkar. Pada saat berlari, akan ada gaya yang menarik atlet agar tidak keluar dari lintasan lari, yang disebut dengan gaya sentripetal. Baik, yang keempat itu ada gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal adalah sebuah efek semu yang timbul saat benda melakukan gerak melingkar menjauhi pusat. Simpelnya, gaya sentrifugal adalah gaya yang arahnya berlawanan dengan gaya sentripetal. Arah gaya sentrifugal selalu menjauhi pusat lingkaran, dan gaya ini memiliki fungsi untuk mengimbangi gaya sentripetal, sehingga benda yang bergerak melingkar dalam keadaan
seimbang, berbeda dengan gaya sentripetal. Gaya sentrifugal justru berputar menjauhi pusat lingkaran. Jadi bisa dikatakan gaya sentrifugal adalah kebalikan dari gaya sentripetal. Karena yang kita lihat sebenarnya adalah efek semu yang ditimbulkan oleh sebuah benda yang melakukan gerak melingkar atau hanya melihat dari sudut pandang objek yang bergerak. Karakteristik gaya sentrifugal. Dari penjelasan dan contoh gaya sentrifugal tadi berikut ini dapat saya jelaskan karakteristik gaya sentrifugal. Yang pertama itu, gaya sentrifugal adalah gaya yang fiktif, memiliki efek semu karena itu disebabkan oleh gaya atau gaya khayal. Yang kedua, arah gaya sentrifugal bergerak menjauhi pusat lintasan melingkar. Yang ketiga, besaran gerakan harus sama dengan gaya sentripetal. Jika tidak, dapat menyebabkan benda atau objek terpental dari lintasan. Yang keempat, tidak dapat diamati dengan pengamatan kerangka inersial. Dan yang terakhir, namun dengan pengamatan kerangka non-inersial dapat diamati. Pada saat berlari pada lintasan yang melengkung dan tidak memposisikan badannya miring, pada saat melewati lintasan tersebut akan terkena gaya sentrifugal. Mungkin sekian video praktek kami tentang gaya postulat dan gaya tahanan serta gaya sentripetal dan sentrifugal. Bila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam materi, mohon dimaklumi. Kami tutup dengan Pramosanti. Om Santi 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 Om.